Informasi pertama, saudara, aksi demo tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Bandung berujung ricuh. Massa merangsek masuk ke gedung DPRD Jawa Barat hingga merusak mobil. Masa aksi yang didominasi oleh mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Pengunjuk rasa mendorong-dorong pagar DPRD Jawa Barat. Sementara di dalam gedung, polisi sudah bersiaga. Kericuhan pun tidak dapat dihindari, massa berhamburan ke arah jalan raya setelah dihalau petugas. Massa kemudian mulai melempar sejumlah benda ke arah polisi yang berjaga. Bahkan terlihat pula benda seperti bom molotov yang mengeluarkan api ke arah polisi. Massa kemudian dibubarkan paksa dan diberi tembakan gas air mata. Massa berhamburan, lari, menghindari petugas. Akhirnya massa dapat dibubarkan setelah aparat kepolisian mengejar dan mengepung area DPRD Jawa Barat. Polisi menangkap puluhan pengunjuk rasa dan dibawa ke Polrestabes Bandung untuk didata. Mahasiswa melakukan demo atau unjuk rasa sudah kembali. Kemudian ada massa lagi datang ke DPRD untuk melakukan unjuk rasa lagi dan demonstrasi lagi yang diperkirakan massa dari sekelompok lain yang bukan mahasiswa. Sehingga mereka tadi melakukan dorong-dorongan dengan anggota untuk menguasai dewan dan melakukan penimpukan sehingga dapat kita dorong hingga sekarang kita pukul lagi sampai mundur. Sekarang dari sekian orang tersebut, pelaku tersebut ada yang kita lakukan atau kita adakan pengamanan, kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Pasca unjuk rasa yang berakhir ricuh, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mendatangi sejumlah fasilitas umum yang rusak saat aksi unjuk rasa terjadi, diantaranya Taman Cikapayang dan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, saudara, pihak kepolisian terus mengejar para pelaku perusakan. Ke Cikapayang, termasuk juga ke gedung Dewan. Ya, pemerintah kota cukup menyayangkan unjuk rasa hari ini berakhir dengan kericuhan. Padahal mungkin kalaupun pemerintah kota memahami aspirasi buruh tentang Omnibus Law ini kan tentunya bisa disalurkan lewat jalur yang semestinya lah gitu ya, tidak perlu dengan merusak seperti ini gitu. Banyaknya aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR menjadi sorotan pimpinan parlemen. DPR meminta pihak yang berkeberatan mengajukan uji materi ke MK. DPR menyadari pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan menemui pro dan kontra. Karena itu DPR mempersilahkan pihak yang tidak setuju untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, DPR sebagai masukan bahwa masukan-masukan itu kan biasa pro dan kontra. Yang pro dan kontra ini kan bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja aja. Seluruh produk undang-undang itu pasti ada pro dan kontra. Kalau kita lihat di Mahkamah Konstitusi itu yang digugat ada beberapa undang-undang lumayan banyak. Jadi bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja aja pro dan kontra. Kalau kita lihat data statistiknya di Mahkamah Konstitusi itu yang digugat itu hampir 90%. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah. Di Manado, kericuhan mewarnai unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa terlibat aksi dorong dengan pihak kepolisian yang coba membubarkan aksi. Mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR kemarin karena dinilai merugikan pekerja. Unjuk rasa buruh juga dilaksanakan di depan Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka meminta pemerintah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Akibat aksi buruh ini, sejumlah ruas jalan di kota Bandung ditutup sehingga menimbulkan kemacetan. Terkait maraknya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo mempersilahkan bagi pihak di Jawa Tengah yang ingin menggugat Undang-Undang Cipta Kerja secara hukum. Ganjar juga membuka ruang untuk berdiskusi bagi pengusaha dan pekerja untuk mencari solusi bersama. Kita sosialisasi, kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan buruh, kita ngobrol mana-mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu sehingga semua akan bisa mengerti. Yang kedua, seandainya kemudian ada hal-hal yang dirasa mereka tidak puas, boleh, itu hak konstitusional kok mengajukan boleh. Tapi komunikasi lebih awal menurut saya itu jauh lebih baik. Tapi kita juga membuka ruang komunikasi-komunikasi seperti itu. Dukungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Jateng, Frans Kongi. Bagi Frans, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan menguntungkan semua pihak. Dan undang-undang ini sudah lama kita tunggu ya. Dari dulu kita perjuangkan undang-undang semacam Omnibus Law untuk kemudahan investasi, ya, perizinan, perdagangan. Sebab kita di dunia usaha sekarang ini, ya, sebelum Omnibus Law, aturannya terlalu banyak. Pusat daerah saling tumpang tindih. Banyak instansi yang kita harus memberikan laporan ini. Padahal hal-hal yang sama ini. Ya. Nah, ini sangat tidak efisien untuk dunia usaha. Jadi Omnibus Law kita sambut gembira. Ya. Nah. Pro kontra atas Undang-Undang Cipta Kerja ini kini terus bergulir. Ada baiknya ketidaksetujuan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, lembaga yang punya kewenangan menguji produk perundang-undangan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan selanjutnya.